Bapak Ibu dosen Teknik Kimia UNES, Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik UNES yang menghadiri webinar kita kali ini, Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru dari berbagai perguruan tinggi dan perguruan PTN dan PTS di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, dan juga SMK dari Jawa Tengah, Bandung, Tuban, Kalianget, dan lain-lain, serta mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh wilayah Indonesia, dan juga para peserta webinar lain dari industri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua pada acara webinar Teknik Kimia yang ketiga dengan narasumber utama yaitu Bapak Ahmed Tesario. Selamat datang di jurusan Teknik Kimia meskipun kita kali ini hanya bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak Ibu semua bisa hadir di jurusan Teknik Kimia secara langsung. Untuk itu, acara webinar ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi mahasiswa semua untuk menambah wawasan kita terkait dengan produk pangan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmed Tesario. Beliau ini sebagai CEO dan founder di Sirtanio Organik Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil banyak ilmu dari beliau. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Kita semua bisa menanyakan hal-hal yang kita ingin tahu tentang produk pangan, teknopreneurship berbasis produk pangan. Untuk itu saya tidak perlu panjang lebar lagi supaya acara inti bisa segera berlangsung, dan Pak Ahmed Tesario juga sudah siap untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar ketiga jurusan Teknik Kimia dengan tema Teknopreneurship berbasis produk pangan kita mulai. Akhir kata, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Selvia Fardianti. Untuk menghemat waktu, kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah webinar Teknopreneurship berbasis produk pangan yang merupakan seri ketiga dari webinar jurusan Teknik Kimia di Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dari berbagai universitas, sekolah maupun industri di seluruh wilayah Indonesia dengan total pendaftar mencapai 254 peserta. Sebelum kita mulai acaranya, ada beberapa pengumuman dari saya sebagai host. Yang pertama adalah di tengah sesi nanti, di akhir sesi pertama, akan ada link yang kami bagikan melalui chat. Bagi para peserta dimohon untuk mengisi link tersebut, sehingga nantinya link tersebut menjadi dasar bagi kami untuk menerbitkan e-sertifikat. Karena menurut data yang mendaftar 254 peserta, yang join ini 118. Jadi nanti yang menjadi dasar kami untuk mencetak e-sertifikat adalah link pendaftaran tersebut. Lalu yang kedua, beberapa pertanyaan telah kami tampung dan nanti akan kami tanyakan kepada narasumber melalui sesi Q&A yang masing-masing selama 15 menit di akhir sesi pertama dan sesi kedua. Jadi bagi Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudara sekalian yang memiliki pertanyaan, silakan melalui chat, dan apabila nanti masih ada waktu akan difasilitasi oleh host ataupun moderator. Demikian pengumuman dari saya. Selanjutnya akan kami kenalkan moderator yang memandu sesi webinar pada siang hari ini. Moderator kita adalah Raden Roro Dewi Artanti Putri STMT, ini bangsawan berarti.
Beliau adalah asisten profesor yang sekarang berada di Food and Bioprocess Laboratory di Chemical Engineering Department. Akrabnya ini dipanggil Bu Tanti, karena Dewi ini di jurusan teknik kimia banyak, jadi untuk membedakan ini manggilnya Bu Tanti. Beliau selain dosen teknik kimia UNES, juga pembina himpunan profesi kemahasiswaan teknik kimia, dan juga bagian dari tim rintisan pusat unggulan IPTEK di Universitas Negeri Semarang untuk pangan fungsional. Selain itu, di usia yang masih muda, ternyata beliau ini manajer R&D di Niens Cookies. Meskipun usia masih muda, tapi sudah jadi manajer. Ini rahasianya saya bagikan ke semua peserta. Rahasianya adalah perusahaan ini milik ibunya sendiri. Ya. Jadi sudah jadi manajer di usia muda. Beliau ini research areanya ada di food processing and additive serta biodegradable product. Tanpa mengurangi rasa hormat kami undang moderator kita pada pagi hari ini kepada Ibu Dewi Artanti Putri atau Bu Tanti, kami silakan. Ya, terima kasih Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya webinar ini, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan beserta jajaran pimpinan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan beserta pengelola, serta dosen Teknik Kimia UNES atas fasilitas yang diberikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya, Dewi Artanti Putri, bertindak sebagai moderator pada hari ini. Suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar series yang ketiga ini, Teknik Kimia, bertemakan Technopreneurship berbasis produk pangan. Kami ucapkan selamat datang kepada pembicara kita hari ini yang luar biasa, yaitu Bapak Ahmed Tesario, STMMT. Beliau adalah CEO dan founder dari PT Sirtanio Organik Indonesia dan Satu Atap. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara pada webinar series jurusan Teknik Kimia UNES, dan mohon izin menyapa Bapak Tesar, sudah bergabung, nggih? Bapak Tesar? Pak Tesar mungkin bisa di-unmute, Pak. Baik, selanjutnya izinkan pula kami menyapa para partisipan yang telah bergabung pada webinar ini. Tercatat tadi terakhir yang bergabung di pendaftaran adalah... Oke, terima kasih Bapak. Baik, tercatat 254 peserta telah mendaftar. Ini terdiri dari dosen dan peneliti, kemudian dari industri, guru maupun mahasiswa. Kampus-kampus yang bergabung juga adalah kampus-kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian industri yang bergabung ada industri PT Taram, PT SRS, PT Tempo Research, PT Bidang Pharma, kemudian PT Dua Kelinci. Kemudian sekolah menengah yang tersebar di Indonesia juga bergabung, ya, ada dari Bandung, Kendal, Jepara, Semarang, Kalianget, Tuban, kemudian Kudus, ya, dan Dumai. Selamat datang di webinar series jurusan Teknik Kimia UNES. Terlebih dulu kami akan bacakan CV dari Bapak Ahmed Tesario, ya, sebagai berikut yang tertampil di slide, gitu ya. Bapak Ahmed Tesario Eka Nur Amanta STMMT ini, beliau adalah CEO dan founder dari Sirtanio Organik Indonesia, kemudian juga CEO dari Satu Atap, gitu ya. Kemudian beliau telah meraih banyak juara dan awards, gitu ya. Di antaranya Special Awards di Idea British Council pada tahun 2011, kemudian juara 2 Mandiri Rio Technopreneur
2012, juara 2 Renewable Energy e-Idea Seoul 2012, hingga juara 1 Wirausaha Muda Mandiri bidang industri perdagangan dan jasa. Kemudian segera saja kita mulai sesi pertama dengan pembicara Bapak Ahmed Tesario Eka Nur Amanta dengan topik yang pertama adalah how to start an agribusiness. Jadi topik ini diangkat untuk mengenal lebih dalam tentang bagaimana sebuah bisnis dirintis dan dijalankan sehingga bisa bertahan hingga sekarang. Karena pembicara kita adalah seorang expert di dalam agribisnis sehingga topik ini diangkat. Kami harapkan peserta dapat mengetahui seluk-beluk tentang memulai bisnis dan menjalankannya. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ahmed Tesario akan menyampaikan paparan pertama, paling lama 45 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab, ya, pertanyaan sudah kami rangkum, kemudian jika nanti masih cukup waktu, akan diberikan kesempatan partisipan pada hari ini untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat. Ya. Kemudian tidak berlama-lama lagi kepada Bapak Tesar kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Tanti, Mas Bayu, dan jajaran dosen di UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Tesario. Itulah latar belakang saya. Jadi, mostly saya bukan orang di sebelumnya aja. Saya sebenarnya bukan orang Jawa, saya orang Sumatera, baru di Surabaya tahun 2003, kemudian setelah lulus saya langsung ke Banyuwangi untuk setup bisnis, salah satunya adalah Sirtanio. Sirtanio itu perusahaan beras organik sebenarnya, jadi saya dapat amanah dari UNES untuk memberikan materi mengenai gimana sih mulai usaha agribisnis. Next. Ini latar belakang saya S1-nya Teknik Kimia ITS, jadi sebenarnya nggak nyambung dengan beras organik. Terus S2-nya saya Manajemen Industri. Kalau misal mau tanya-tanya, bisa lewat handphone di nomor saya yang itu, atau bisa email saya di email yang itu, atau bisa follow saya di @ahmed_tesario di Instagram. Biasanya saya buat konten-konten edukatif di sana, jadi teman-teman yang mau berkomunikasi mengenai apapun, silahkan kontak saya. Saya langsung mulai aja. Saya mulai bisnis beras organik itu setelah lulus kuliah 2010 sampai sekarang sebenarnya. Tapi poinnya adalah di industri agribisnis manapun sebenarnya ada beberapa permasalahan yang sebenarnya bisa dijadikan peluang. Next. Saya sedikit cerita mengenai Sirtanio. Jadi Sirtanio itu adalah produsen beras organik di Banyuwangi, yang mana kita memberdayakan petani lokal untuk mengkonversi lahan mereka dari non-organik menjadi organik. Jadi ada beberapa permasalahan yang berusaha kita selesaikan. Yang pertama, petani itu dari dulu sampai sekarang rupanya mengalami kesulitan mendapatkan saprodi yang berkualitas sebelum di. Jadi mereka kesulitan untuk dapat agriculture input yang memang berkualitas, pupuk berkualitas, benih berkualitas, tenaga kerja anak muda itu kayaknya kalau di tempat saya mereka lebih senang kerja di multinational company daripada jadi petani. Itu inilah ya, basic lah ya. Yang kedua sebenarnya mereka susah untuk mendapatkan capital, modal. Ya ini juga basic petani, karena image petani itu adalah miskin. Yang ketiga, setelah mereka panen pun hasil panen mereka susah untuk dijual dengan harga yang pantas. Saya ngomongnya bukan harga yang murah tapi harga yang pantas, karena bisa dihitung kalau untuk di industri beras 1 hektar itu cuma dapat panen, ambillah 6 ton lah kalau misalkan bagus. Harga normal dari Kementan itu sekarang di angka 4.000, jadi mereka dapat duit sekitar 20 juta per 4 bulan, ongkos produksinya 12 juta kalau non-organik, jadi mereka cuma dapat margin 8 juta, dibagi 4 bulan, per bulan mereka cuma dapat pendapatan 2 juta. Kalau punya 1 hektar, dan rata-rata di Indonesia cuma punya 0,3 hektar, itu yang mendasari ini kayaknya harus mulai dirubah deh industri di sini. Waktu saya tuh pikir kayak gitu. Terus next yang kita lakukan akhirnya di Banyuwangi adalah
kita membuat sistem pertanian terintegrasi di mana kita membantu petani, memberikan mereka pinjaman dalam bentuk benih, pupuk, dan tenaga kerja. Terus kita kontrak harga mereka lebih tinggi dari harga lokal 20-30% dengan syarat mereka harus komitmen 3 musim harus ikut program beras organik kita, sehingga pada musim ketiga lahan mereka bisa kita certified. Nah, produknya ini beras merah, putih, hitam, coklat. Terus next, kita distribusiin produk ini ke 4 distribution channel. Kita punya merek sendiri namanya Sebelang Banyuwangi di Jawa Timur, Bali. Kita masukin, terus kita juga jadi supplier ke beberapa multinational company, ada Nutrifood, Javara, dan macam-macam. Terus tahun lalu 2019 kita ekspor ke Italia sama ke Afrika Selatan. Jadi pada saat itu kita buat rekor beras organik pertama yang disuplai secara komersial, karena selama ini Indonesia melakukan ekspor beras bentuknya bantuan. Jadi kita alhamdulillah lah udah pernah melakukan ekspor. Next. Ini website kami di organikbanyuwangi.com dan IG kami di @sirtanio. Silakan di-follow kalau misalkan memang tertarik untuk berorganik. Next. Kita berjalan mulai tahun 2012 pertama kali. Jadi kalau sedikit cerita, peningkatan penjualannya lumayan tuh kalau dilihat. Jadi kalau sekarang omsetnya sekitar 12 miliaran, dengan sales per tahun kita udah bisa jual di angka 800 ton beras. Jadi kalau dibagi per 12 bulan tuh per bulan aku sekitar 70 ton something, dan sekarang di ini masih data 2019, kita udah ngelola 485 farmers. Kalau sekarang sekitar 2000-an farmers yang kita udah kelola, terus lahan yang udah kita certified ada 352 hektar. Itu yang kita lakukan di Banyuwangi. Nah, kalau yang jadi pertanyaan adalah gimana cara memulainya? Karena tidak semua orang bisa memulai bisnis secara progresif, bisa meningkat drastis. Terus kalau ditanya, Mas Tesar bapaknya petani atau penggilingan? Ya enggak, bapakku, papa mamaku dua-duanya dokter, sekarang masih di Surabaya, dan saya waktu memulai usaha ini di Banyuwangi sendirian sebenarnya, jadi memang tidak ada support dari keluarga. Karena kan ada yang nanya, oh misalkan ada pengusaha yang sukses gitu, bapaknya mesti anaknya siapa gitu. Sebenarnya enggak juga, enggak harus kayak gitu. Next. Karena pada saat awal dulu kita memulai di Banyuwangi, sebenarnya ada ceritanya kenapa akhirnya memilih Banyuwangi sebagai basis produksi dan kenapa memilih produk beras organik. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah melakukan validasi market. Pada saat tahun 2012 belum ada yang melirik mengenai produk beras organik. Mereka semua melirik bahwa produk yang bagus adalah produk yang dalam kemasan yang bisa di-setup untuk end user. Tapi pada saat itu karena kita melihat beberapa permasalahan di petani, kita pengen menyelesaikan itu dan menganakmudahkan industri pertanian. Di Banyuwangi itu potensi lahannya ada 136.000 hektar. Terus di situ ada 340.000 yang pekerjaan sebenarnya jadi petani. Pada saat itu saya mikir kalau misalkan 10%-nya jadi lahan saya tuh udah bisa dapat hasil banyak yang bisa saya jual. Nah, pada saat itu saya membaca buku Trubus pada saat itu, dan mendapatkan info bahwa penjualan produk organik di Indonesia itu 143 triliun setiap tahun. Jadi kalau misalkan saya dapat 1%-nya gitu kan udah 1, berapa triliun sebenarnya. Jadi melihat bisnis itu dari market size wide-nya dulu, membesarnya dulu. Kira-kira marketnya menerima atau enggak. Oke, next. Itu Sirtanio. So, pertanyaannya adalah gimana cara start the business di agribisnis? Sebenarnya ada challenge di agribisnis Indonesia, apalagi pada saat COVID. Pada saat semua orang melihat COVID sebagai efek negatif, kami sebenarnya punya omset yang meningkat bahkan kali 3 per bulannya. Jadi tidak berpengaruh harusnya untuk kita para pengusaha yang di bidang agribisnis. Kenapa? Semua orang butuh makan, semua orang butuh butuh makan, poinnya gitu. Tapi ada challenge teman-teman di UNES yang di Universitas Teknologi bisa mengembangkan atau bisa melihat peluang dalam bentuk agribisnis di industri agribisnis. Kenapa? Di industri agribisnis itu ada beberapa
challenge. Yang pertama, 80% industri agribisnis di Indonesia itu masih tradisional. Itu kenapa sekarang banyak startup-startup yang melirik industri agribisnis. Kenapa? Kita punya resource. Indonesia tidak berbeda sama Jepang yang kalau misalkan mereka harus tanam, mereka tanamnya vertikal, kita tanamnya bisa horizontal. Makanya pada saat ada teman yang ngobrol, oh saya bisnis ini mas, hidroponik. Terus saya selalu bertanya, ngapain lu industri hidroponik? Kenapa coba? Lahan kita masih ribuan hektar. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Bahkan di Surabaya pun, di kota metropolitan kayak gini, lahan sawahnya masih ada di pinggir-pinggir. Nah itu kenapa mereka sebenarnya masih tradisional. Butuh diberikan sebuah insight teknologi. Lack of innovation and diversification. Nah, sektor di industri agribisnis ini banyak, mulai dari hulu sampai hilir. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita ngomong industri hulu, berarti ngomongin gimana caranya menaikkan produktivitas. Kalau kita misalkan ngomongin industri hilir, berarti bagaimana caranya kita membuat sebuah diversifikasi produk. Beras, jangan cuma jualan beras, tapi jualan tepungnya, jualan snacknya, jualan apapun itu. Nah, pada saat saya masuk ke industri ini, saya memilih untuk di industri hulunya, karena yang saya ingin perbaiki adalah produktivitasnya dan juga keberdayaan petaninya. Yang ketiga ngomongin utilization machinery. Bagaimana teman-teman di teknologi bisa memberikan solusi di industri agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dengan adanya inovasi mesin yang memang dipelajari oleh teman-teman di universitas. Strong social culture menjadi hal yang bisa menjadi bad news, bisa menjadi good issue juga, karena jujur kalau saya di Banyuwangi sekarang, produktivitas saya terganggu apabila ada social culture yang memang tidak bisa ditunda. Misal deh, dalam satu minggu kita kerja 6 hari, tiba-tiba di hari keempat ada anaknya pegawai saya yang sunatan. Itu bisa satu pabrik bisa tutup. Kenapa? Pada masak, pada ngurusin, pada segala macam. Itu social culture yang rupanya ya harus diikutin, harus kita adaptasi sebenarnya. Bad capital and financial system. Sekarang banyak startup yang akhirnya melirik karena ada permasalahan di bad capital. Contoh, ada Hara, ada Tani Hub, ada iGrow. Mereka ngambilnya dari sisi teknologi yang berhubungan sama capital. Gimana caranya mereka membantu petani dari sisi modal dalam bentuk fintech, financial technology, yang akhirnya membantu petani untuk mendapatkan modal tanpa perlu kolateral atau tanpa perlu jaminan. Kenapa tidak perlu jaminan? Ya karena jaminannya mereka adalah lahannya dan panennya itu sendiri. Itu mungkin sama teman-teman bisa dijadikan sebuah peluang. Yang selanjutnya berhubungan sama soil degradation. Saya bukannya melawan perusahaan seperti Petrokimia Gresik atau Pupuk Kaltim atau apalagi ya, Pusri yang mereka produksi urea dan beberapa chemical fertilizer. Tapi poinnya adalah pada saat kita menggunakan pupuk kimia terus-menerus, tanahnya itu rusak dan tanahnya mengalami penurunan produktivitas. Nah, gimana itu kenapa sekarang kayaknya banyak yang melirik produk organik karena dirasa oh kita membantu tanah untuk juga sehat, dan produk-produk yang organik dirasa itu bisa membantu menjaga kesehatan apalagi pada saat endemi kayak gini. Berhubungan sama irrigation, berhubungan sama manpower, dan terakhir sebenarnya yang paling krusial adalah lack of technology. Nah, ini hal yang mungkin teman-teman bisa mengambil peluang di sini. Contoh deh, peluang yang paling dekat dari saya adalah saya tuh sekarang jualan beras. Nah, gimana caranya beras ini bisa dirubah menjadi produk hilir. Nah, itu menjadi peluang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat bisa di next, Mas. Next. Yang jadi pertanyaan adalah terus mau menjadi pebisnis yang seperti apa pada saat kita melirik sebelumnya. Pada saat kita melirik industri agrobisnis, biasanya kita melihat mereka seperti ini, jualan bawang di pinggir jalan, panen harus seperti itu, terus jualan buah, terus tidak keren lah buat anak muda. Tapi sebenarnya pengusaha agribisnis yang saya kenal itu bentuknya kayak gini. Next. Bayu. Di next dong.
Ini ada 5 orang kenalan saya yang industrinya agribisnis dan mereka keren sebenarnya. Coffee Toffee contohnya, kayaknya di UNES di Semarang ada Coffee Toffee kan. Coffee Toffee itu basis bisnisnya memang dia ambil di hilirisasi. Gimana caranya mereka menyajikan kopi yang memang bisa menjadi bahan tongkrongan buat anak muda. Tapi basically mereka sebenarnya adalah pengusaha kopi di hulu juga. Tapi nggak kelihatan aja. Dan keren akhirnya. Ada iGrow yang mengurusi fintech-nya. Nah, sebelah kanan atas itu ada Aaron Fishman namanya. Itu adalah pengusaha kacang mente dari Bali yang produknya akhirnya dikemas dalam bentuk kemasan yang tinggal dimakan, namanya Isbali Cashew, dan keren juga sebenarnya. Kiri bawah ada 5kilo.id, sekarang udah diakuisisi sama Warung Pintar, dan yang kanan bawah itu ada Javara Indonesia. Javara Indonesia itu adalah perusahaan yang memang khusus membina petani-petani yang berhubungan sama organik, yang produknya 80% ekspor. Jadi sebenarnya peluang itu ada gitu, untuk anak muda masuk ke industri agribisnis dan mulai memberdayakan potensi terbesar di Indonesia. Kenapa di Indonesia ini kan tanahnya banyak gitu. Kenapa kita tidak pedulikan, malah lebih senang kerja di kota? Ya memang karena di desa emang saya sendiri juga bete kadang karena jam 7 jam 8 udah nggak ada orang gitu. Tapi ya kita mau cari apa gitu kan kalau misalkan kita menjadi pengusaha. Next. So, yang jadi challenge adalah pada saat kita anak muda untuk masuk ke industri agribisnis itu ada 3 hal. Gimana caranya kita sebelumnya agribisnis itu berhubungan sama 3 hal aja. Gimana caranya kita engage sama production, operation, dan farming, kita engage sama processing and manufacturing, dan kita engage sama distribution on farm equipment-nya. 3 hal ini sebenarnya yang bisa kita uplek-uplek di situ aja kalau misalkan ngomongin agribisnisnya. Gimana caranya ada produk kita bisa berikan added value dari sisi hulu dan sisi hilir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah modalnya kan besar kalau misalkan kita mau masuk ke agribisnis. Benar, modalnya besar. Itu kenapa entry barrier masuk ke industri agribisnis itu cukup ketat. Tapi tidak sebesar itu kok. Kita bisa memulai dengan yang kecil-kecil dulu. Pada saat saya memulai tahun 2012, saya itu modalnya dari saya punya mobil, saya jual. Modal awal saya itu cuma 28 juta pada saat itu. Jadi caranya adalah pakai demplot. Karena tidak ada yang tiba-tiba langsung besar. Pada saat itu saya mulai tahun 2010 mencoba menanam beras organik, gagal panen juga, ya sempat bertahan, tapi poinnya pada saat itu saya memulai dengan lahan total 1,6 hektar aja. 1,6 hektar ini pun terdiri dari 16 petani dengan 0,1 hektar per petani. Jadi saya minta ke petani untuk, Pak mau nggak buat nanam beras organik, tapi cuma 0,1 hektar. Kenapa? Kalau gagal itu tidak menjadi hal yang sangat mengecewakan karena cuma 0,1. Tapi saya membuat itu di 16 petani, sehingga totalnya 1,6 hektar. Pada saat panen pun, pada saat itu saya dapat kuota sekitar 5 ton beras. Nah, gimana caranya menjual produk ini? Nah, itu akhirnya cara anak muda yang kita pakai. Ya, pakai sosial media, pakai sistem retailer, pakai sistem reseller, dan akhirnya membuat jalur distribusi, distributor dan kawan-kawan. Membesarnya pelan-pelan kok. Tahun pertama itu saya per bulan tuh cuma bisa jual paling nggak omsetnya ya 16 juta, 20 juta. Saya pendapatan per bulan tuh cuma 1 juta. Buat bolak-balik Surabaya juga habis gitu kan. Tapi lakukan secara konsisten itu yang kita lakukan sampai 8 tahun kayak sekarang. Next. Nah, industri ini berhubungan sama 3 hal sebelumnya. Society, environment, sama ekonomi. Gimana caranya teman-teman yang masuk ke industri agribisnis, karena memang dirasa kita bukan tuan tanah, jadi gimana caranya kita mengelola petani, dan petani juga bisa merasakan keuntungan dari situ. Poinnya gini, pada saat pada saat saya di Banyuwangi, terus bisnis saya diganggu sama siapapun, oknum misalkan, yang marah bukan saya, yang marah ada 2.000 petani yang saya bina. Jadi saya sebenarnya kayak mencari masa juga buat memang melindungi bisnis kita. Kenapa? Karena kita bekerja sama society. Karena berhubungan sama ekonomiknya para orang-orang atau petani-petani yang kerja sama kita.
dan efek dari apa yang kami kerjakan juga berhubungan sama environmental, sehingga dia sustain. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang pengen memulai di bidang agribisnis, udah tahu belum problem yang pengen diselesaikan, dan sudah tahu belum sebenarnya solusi apa yang mau disampaikan. Sebenarnya itu hal yang paling penting. Mulai dari yang kecil dulu sebenarnya. Next. Ini ada beberapa entrepreneur agribisnis. Oh ya, clue-nya adalah jangan takut buat nanya ke mereka. Saya dulu yang saya lakukan di awal, karena memang masih baru entrepreneur juga, belum ada Gojek, belum ada segala macam. Saya keliling lapangan juga, kontrol lahan juga nggak pakai WhatsApp, kontrol lahannya pakai SMS. Jadi pada saat kita nge-SMS atau nge-nelpon para owner-owner bisnis ini, ya mereka juga welcome, karena kita merasa bahwa, oh kita sama-sama pengen maju. Jadi kalau teman-teman memang pengen bertanya, ya tanya aja, at least DM atau, kalau sekarang DM ya, DM atau email, gampang kok sebenarnya. Mereka pasti jawab, serius. Next. Dan clue yang terakhir adalah networking. Oke, pada saat kita menjadi pengusaha, sebenarnya yang paling penting adalah networkingnya. Saya pernah punya idealis 5 tahun ngomongnya. 5 tahun itu seperti apa? Tahun pertama kita set up bisnis, tahun kedua kita memilih bisnis apa yang tepat buat kita, tahun ketiga biasanya kita bangkrut dan kawan-kawan, tahun kelima kita belajar dari kebangkrutan itu, tahun kelima kita mulai take off. Itu prinsip saya. Tapi kalau misalkan teman-teman di tahun ketiga habis bangkrut dan tahun keempat tetap bangkrut, at least ada networking yang kita bangun secara 4 tahun ke belakang untuk kita bisa melamar kerja. Karena sebenarnya kita tidak cocok juga jadi pengusaha. Jadi nggak semua orang bisa jadi pengusaha, karena pengusaha itu sebenarnya passion aja sih. Gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin Mas Bayu, mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih buat teman-teman yang pengen hubungin saya, silakan follow saya di @sirtanio atau di Ahmed_Tesario, atau juga bisa telepon dan email saya lebih buka email sih, jadi kalau misalkan pengen email silakan ke tesar.ahmed@gmail.com. Terima kasih Mas Bayu, nanti kita lanjut ke sesi kedua. Baik, terima kasih Bapak Tesar. Mbak Tandi, sorry. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab yang sudah kami rangkum dari Google Form yang sudah dibuka kemarin. Ini ada beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, begitu ya. Ini yang pertama itu adalah tentang peningkatan mutu produk pangan. Nah, bagaimana cara meningkatkan mutu produk pangan, khususnya yang lokal produk atau produk UMKM begitu ya, serta standarisasi produk pangan home industry sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana? Saya panggilnya Cak Tesar aja ya. Ya, bagaimana Cak Tesar? Nah, oke. Kalau kita misalkan, saya ngambil buka ini, Mas. Beli Starbucks. Kalau misalkan kita ngomong mengenai bagaimana cara peningkatan mutu pangan, itu tergantung input terhadap pola pertaniannya atau budidayanya. Jadi kalau misalkan ngomongin mutu kan tetap harus dicek kan sebenarnya apa bedanya dia dengan produk yang lain gitu. Nah, mutu itu sebenarnya setiap komoditi itu mempunyai mutu yang berbeda-beda. Biasanya ada grade yang berbeda-beda juga. Misal deh, pernah tahu kasus buah naga di Banyuwangi yang dibuang nggak? Iya, pernah. Ya, pernah kan? Itu ya. Viral banget kan, karena info yang keluar di masyarakat adalah karena stok bahan buah naga di Banyuwangi terlalu banyak dan overstock dan akhirnya dibuang ke sungai sama petaninya. Yang terjadi di lapangan adalah karena mutu produknya tidak bagus, makanya dibuang karena tidak ada yang mau membeli sebenarnya. Oke, mutu itu tergantung dari grade dan pengelolaan lahan. Ngomongin buah naga, kita membagi grade-nya menjadi 4. A, B, C, dan BS. A itu yang megang grade pertama, yang mana warnanya merah. Semerah-merahnya, tidak ada hijaunya. Ada pengaturannya lah ya. Terus grade B gimana, grade C gimana. Yang dibuang itu grade BS. Nah, kenapa? Biasanya belum masa panen, sudah dipanen. Yang harusnya 1 hektar bisa harus masuk pupuk 5 ton, cuman dikasih 2 ton. Jadi kalau misalkan bertanya tentang gimana caranya menjaga mutu, harus mengikuti SOP yang tepat untuk pengelolaan budidaya maupun pasca produksi. Contoh di beras organik saja,
pada saat kita mengelola dengan benar di budidaya, hasil panennya akan sesuai. Misal nih, 1 hektar lahan kami sekarang rata-rata bisa panen paling nggak 6 ton. 6 ton ini bisa panen apabila memang pupuk yang maksud dari organik minimal 3 ton. Kalau kurang dari itu, pasti kurang hasilnya. Kenapa? Prinsip neraca massa akhirnya kan, yang masuk sama dan yang keluar kan sebenarnya. Jadi hampir sama sebenarnya pada saat kita di pertanian juga gitu. Inputnya apa nih sehingga dia bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian pada saat berhubungan sama mutu, itu berhubungan sama pasca produksi. Pasca panen kita ngomonginnya. Misal nih, pada saat setelah panen kemudian dijemur, nah penjemurannya sesuai nggak? Kalau misalkan tidak sesuai, misal nih ada hujan atau jemurnya tidak sampai kekeringan tertentu, kualitasnya akan menurun. Karena apa? Pertama, berasnya pecah. Kita ngomongnya broken. Brokennya meningkat drastis. 1. Yang kedua, dalam hal machinery. Dia digiling pakai alat apa? Alat itu berpengaruh. Kita ngomongnya derajat sosoh. Derajat sosohnya berapa? Kalau misalkan memang derajat sosohnya tinggi sekali, mereka akan cepat pecah. Sehingga nilai brokennya akan meningkat. Nah, grade-nya diatur oleh Kementan, di mana ada beras medium pun diatur ada medium 1, 2, 3, terus ada beras premium. Berhubungan sama apa? Berhubungan sama berapa persen broken dari beras tersebut. Itu baku mutu yang memang harus diikuti. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara meningkatkan mutu produk, berarti yang harus ditingkatkan adalah harus sesuai SOP-nya dari sisi budidaya, dan pada saat pengelolaannya juga memang harus sesuai dengan standar grade yang diinginkan. Terus pertanyaannya adalah bagaimana lokal produk UMKM, standarisasi produk pangan home industry dapat diterima oleh masyarakat? Gampang caranya. Caranya adalah validasi market dulu. Marketnya mau produk yang seperti apa? Kenapa? Karena belum tentu market yang premium, market yang menengah ke bawah mau produk menengah ke atas. Jadi sebenarnya disesuaikan aja sama marketnya. Marketnya mau produk yang mana? Yeah. Saya punya kok temen yang memang hanya jualan menir. Kenapa? Karena marketnya adalah peternak burung. Dia nggak jual beras premium, dia jualnya beras menir untuk pangan burung. Jadi divalidasi ke masyarakatnya aja. Yeah, jadi standarisasinya dalam bentuk apa pertanyaannya? Standarisasinya ada sertifikasinya kok. Kalau di organik kita ngomongnya sertifikasi organik Indonesia. Kalau UMKM ada PIRT. Kalau misalkan industri olahan ada BP POM. Gitu. Baik, sepertinya cukup lengkap ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang how to start a business. Jadi banyak yang bertanya gitu tentang gimana sih cara memulai bisnis. Kalau tadi Cak Tesar kan mencontohkannya bisnis agribisnisnya gitu. Nah, di sini banyak mahasiswa yang bertanya, kalau saya dengan modal terbatas itu bagaimana? Kemudian tantangannya itu kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan begitu? Bagaimana pengalaman dari Cak Tesar? Sorry, tadi kemut, bentar. Gimana cara bangun usaha khusus untuk mahasiswa dengan modal yang terbatas, skill apa saja yang harus dimiliki, serta hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam industri pangan. Gimana caranya dengan modal terbatas? Oke, jadi dropshipper dulu kalau mau bisnis. Nggak perlu langsung produksi gede, mulai dari yang kecil dulu. Saya selalu merasa, merasa kecewa kenapa saya baru memulai bisnis sekarang. Karena sebenarnya waktu kuliah, Mas Bayu tahu lah, yang saya lakukan di kampus itu cuma main doang. Jadi sebenarnya sekarang agak menyesal kenapa dulu nggak mulai bisnis ya. Tapi poinnya adalah bagi teman-teman mahasiswa yang belum punya beban hidup, mulai aja bisnis apapun itu. Mulai dari dropshipper, mulai dari yang kecil-kecil, terus mulai dari hal yang paling gampang di sekitar kita lah. Nah, terus apa aja yang harus dimilikin sebagai skill
saran saya kuliahlah dengan benar, karena sekarang saya juga menyesal kenapa saya dulu kuliahnya nggak benar gitu. Karena saya akhirnya tidak mempunyai kemampuan teknikal di bidang teknik kimia, yang sebenarnya rupanya saya butuhkan pada saat saya di lapangan gitu. Jadi kuliah yang benar itu hal yang paling utama sih. Kalau misalkan saya bisa muter waktu, mungkin saya dulu masuk terus belajar beneran. Karena sekarang pun akhirnya saya ikut short course yang gimana caranya meningkatkan skill saya gitu kan. Nah, tantangan yang muncul di industri pangan adalah gimana caranya kita menaikkan kapasitas produksi kita karena modalnya cekak. Nah, gimana cara kita pinter-pinter menyimpan uang dan menabung untuk bisa menaikkan kapasitas produksi. Karena kalau kita ngomong di industri pangan itu nomor satu adalah volume. Mau margin kita sebesar apa, volumenya kecil, ya buat apa? Ini gitu sih. Itu mungkin Mbak Tanti. Iya, semoga bisa mencerahkan mencerahkan yang Beneran, ya soalnya begitu aku tuh ya. kayak nyesel gitu loh. Kenapa dulu gak kuliah bener ya? Nah, Gitu. Karena sekarang pun akhirnya kan, saya tuh sampai 2016, saya tuh ke Australia loh 4 bulan. Buat ambil short course. Berhubungan sama ekonomi teknik. Gila ya? Padahal kan di kampus padahal kan di diajarin ya. kampus diajar ya. Tapi aduh, Sekarang harusnya dulu belajar gitu kan. Ya gitulah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga yang berhubungan begitu ya. Apa Peran saja? teknik kimia itu di industri pangan itu apa sih begitu? Oke, ini menarik nih, ini menarik. Buat teman-teman di teknik kimia sebenarnya sangat membantu sekali pada saat kalian melakukan kompetensi di bidang desain pabrik. Oke. Ada desain pabrik kan ya Mbak Tanti ya? Nanti. Ada. Halo? Ada kan? Nah, Ada. pada saat kita desain pabrik itu menurutku adalah komprehensif dari seluruh materi di teknik kimia. Dan itu sangat berguna sekali pada saat kita membangun bisnis. Kenapa? Pada saat kita belajar mengenai desain pabrik, kita ngerti spek alat, kita ngerti alur proses, kita ngerti neraca massa, neraca energi, dan kita mengerti ekonominya seperti apa. Ilmu itu sebenarnya bisa kita pakai pada saat kita membangun bisnis. Hampir sama. Nah, apa peranan kita? Kita anak teknik kimia itu mengerti proses. Kita mengerti bisnis proses. Itu berpengaruh besar sekali bagi para pengusaha. Itu akhirnya yang membedakan antara pengusaha teknik, pengusaha yang lulusan teknik sama pengusaha yang lulusan sosial. Kenapa? Kita jago Excel. Mereka enggak. Nah, manfaatkan itu. Jadi, saya selalu ngomong ke orang-orang bahwa jadi pengusaha itu hanya sebuah Excel otak-atik yang di-convert menjadi action plan. Masalahnya, banyak pengusaha yang punya dasar dari sosial, mereka nggak ngerti cara ngitung-hitungannya. Gimana caranya mereka melakukan NPV, ngitung net present value gimana, ngitung WACC gimana, mereka nggak ngerti. Kita diajarin. Nah, itu yang rupanya menjadi added value sih dari kita anak teknik kimia sih. Walaupun secara keilmuan memang nggak terlalu nyambung ya, di industri saya kan nggak ada reaktor. Tapi kan saya ada mixing kan. Ya. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya, ini tentang perlindungan hak konsumen. Nah, ini bagaimana perlindungan hak konsumen dari produsen pangan tersebut. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak terpusat di situ gitu, hak konsumen. Nah, ini gimana Cak Tesara? Untuk teman-teman yang baru mulai berwirausaha dan omsetnya under 10 miliar, nggak usah dipikirin. Serius, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena sebenarnya hak pelindungan hak konsumen ini berhubungan sama izin yang kita dapatkan pada saat kita pengen berjualan. Misalkan kan industrinya namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah. 80% industri di Indonesia itu masih mikro. Mikro itu adalah omsetnya under 50 juta sebenarnya per bulan. Mikro itu under 50 juta, kecil itu under 5 miliar, jadi gitu. Terus menengah itu under 500 miliar apa. Jadi sebenarnya gap-nya tuh gede banget antara mikro ke kecil. Nah, hak-hak perlindungan konsumen ini berhubungan sama izin yang kita dapatkan. Misal untuk industri rumah tangga pakai PYT cukup daftarnya ke Dinas Kesehatan. Kalau misalkan dan industrian. Kalau misalkan mulai industri kecil, mulai kita lirik beberapa
izin-izin yang berhubungan sama ISO, berhubungan sama sertifikasi, berhubungan sama izin edar. Nah, itu baru ngomongin itu. Terus kalau apalagi udah menengah ya, itu udah nggak usah diurusin. Tapi poinnya adalah legalitas itu perlu teman-teman mulai pikirkan pada saat produknya sudah market fit lah. Memang produknya sudah ada repeat order dari customer-nya. Tapi kalau misalkan baru idea, ntar dulu lah, jualan dulu lah. Produknya diterima nggak sama customer? Kalau nggak ya ntar dulu lah. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana kita mengatasi kerugian. Nah, ini contohnya misalnya kerugian karena ya kebusukan. Nah, itu bagaimana? Oke. Sebenarnya itu berhubungan sama setup target. Pada saat itu kenapa saya sebenarnya tidak mau masuk ke industri sayuran. Karena kadaluarsanya cepet banget, cuma seminggu kan. Dan nilai returnya tinggi banget. Gimana caranya mengatasi kerugian adalah dari sisi kebusukan, meningkatkan margin yang cukup. Maksudnya apa? Kalau kita tahu kadaluarsanya memang cepat banget, gimana caranya kapasitas penjualan kita dalam waktu tertentu bisa menutup kerugian tersebut. Clear cuman itu doang. Sirtanio dulu itu awal-awal nilai returnnya sampai 15%, itu gede banget 15%. Karena margin kita cuma 29% kan. Dari menutup kebusukan itu ya kacau balau. Tapi gimana caranya kita mengatur strategi pemasaran yang memang bisa mengurangi kapasitas itu. Contoh nih, misalkan barang-barang yang busuk kita bisa jual ke industri lain misalkan yang agar bisa menurunkan angka retur. Salah satunya kayak gitu. Oke. Jadi cuma matematikanya aja. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Aini, begitu ya, dari chat. Selamat pagi, tadi saya sepintas mendengar lahan di pre-treatment selama 3 musim, baru dimulai menanam organik. Apakah cukup 3 musim itu memastikan bahwa tanah yang dipakai sudah bisa dikatakan organik, atau ada step by step lain untuk memperbaiki lahan? Oke. Cukup nggak cukupnya lahan tersebut diklaim organik itu tergantung hasil tesnya. Kan dites dulu. Kalau lahannya memang sudah organik ya udah disertifikasi. Jadi sebenarnya dites. Nah, yang berpengaruh adalah sumber air. Oke, sumber air. Maksudnya apa? Kalau misalkan ini saya cerita ya, di industri beras, lahan terbawah itu hasil panennya besar, rasanya nggak enak. Itu kenapa lahan-lahan padi di lokasi yang dekat sama laut itu biasanya berasnya nggak manis. Ya. Kita ngomongnya sepo lah rasanya. Ya. Tapi untuk lahan-lahan di atas, yang di atas ketinggian 700 mdpl, itu hasil panennya memang tidak terlalu besar, tapi produknya enak, rasa berasnya enak. Itu kenapa kalau misalkan teman-teman ke puncak atau ke daerah yang lebih tinggi, Semarang atas misalkan, pasti rasa berasnya kok enak gitu. Makan di atas itu lebih enak sebenarnya daripada makan di bawah. Nah, itu sebenarnya berpengaruh terhadap air. Kenapa? Pada saat lahannya di bawah, benar kan? Lewat lahan apa, sampai akhirnya ke lahan kita. Nah, untuk lahan-lahan di atas, mereka dari mata air mungkin cuma lewat 1-2 lahan baru udah masuk ke lahan yang kita tanam. Jadi itu berpengaruh juga terhadap kecepatan lahan untuk merecovery diri menjadi organik, arahnya ke sana. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana cara Pak Tesar untuk mencari pasar untuk awal mula start? Nah, ini yang mungkin yang bingung gitu ya untuk para pemula. Nah, oke, saya selalu bilang ke teman-teman anak muda zaman sekarang jangan jadi pemalas lah. Karena saya juga pemalas, tapi waktu itu saya kepepet, akhirnya nggak bisa malas juga. Pertama yang dilakukan adalah melakukan market research dan market validation. Siapa pemakan beras saya, pemakan produk saya, produk apapun lah. Kita harus notifikasi dulu kira-kira siapa sih yang bakal beli produk saya. Nah, beras organik ini, khususnya beras merah, yang akan makan adalah sebenarnya ya, itu orang-orang yang punya penyakit diabetik, orang-orang yang asma, dan orang-orang yang butuh asam folat. It means
itu mereka adalah anak bayi dan ibu hamil. Kira-kira Mbak Tanti kalau nyari obat untuk orang diabetes kemana? Ya pergi Apotek, ke ya? dokter dulu, Apotek. kemudian ya apotek. Oke, karena saya tahu bahwa orang-orang yang sakit ini beli obat di apotek, berarti saya harus masukin beras saya ke apotek pada saat itu. Saya mikirnya gitu. Terus saya riset ke mereka, kira-kira kalau misalkan saya taruh produk saya di apotek, itu berapa kilo per bulan bisa mereka jual. Dan akhirnya saya nyoba di 2 apotek di Banyuwangi, per bulan mereka bisa jualan 10 kilo. Asalkan produknya ditaruh di etalase depan. Oke, tervalidasi berarti, terjual. Kemudian selama 1 tahun pertama yang saya lakukan adalah spreading keliling apotek di Jawa Timur. 2013 itu. Makanya kalau tanya ke Bayu 2013 sampai 2015, Tesar kemana? Ngilang. Karena yang saya lakukan adalah keliling apotek satu ke apotek lain selama 1 tahun. 1 tahun saya berkeliling apotek untuk memasarkan produk saya. Waktu itu belum ada sosial media, bro. Waktu itu juga belum ada WhatsApp, adanya BBM. Kalau misal saya konsepnya ke apotek adalah, Pak nitip jual produknya, saya taruh 3 kilo dulu, kalau misalkan habis, tolong telepon atau SMS saya, nanti saya antar lagi. Selama 1 tahun, saya masuk ke 3.000 apotek di seluruh Jawa Timur dan Bali. Itu yang saya lakukan. Satu hari saya bisa dapat 15-20 apotek. Dan 15-20 apotek ini yang terima produk saya paling enggak 7-8 apotek yang mau terima produk saya dan membeli produk saya. Tapi yang saya lakukan day to day dari pagi, saya berangkat jam 7:30, pulang jam 4, kadang jam 9 malam, itu adalah muter apotek. Itu yang pertama saya lakukan. Setelah sudah selesai saya spreading ke 3.000 apotek, saya data selama 6 bulan. Kira-kira apotek mana yang penjualannya besar? Setelah saya data, siapa penjualan yang besar, saya datengin apotek yang penjualan besar tersebut, terus saya bilang, mau nggak nalangin daerah ini dan menjadi distributor kita? Sehingga saya tinggal supply ke satu toko tersebut, mereka yang spreading sendiri. Saya tawarin keuntungan sekian, kalau dijual ke apotek lain sekian, kalau misalkan saya ngasih ke apotek itu harga sekian, ada gradasi harga distribusi supply chain lah kita ngomongnya kan. Distributor, reseller, agen, dan end user. Ngatur ke sana. Dalam setahun, tahun 2015 deh kayaknya, saya bisa punya sekitar 5.000 apotekan yang kerja sama kita. Sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, jualan. Cari pasarnya dulu, tawarin. Menemukan tempat yang tepat begitu ya. Betul. Ya. Kemudian sekarang ada enak ada sosial media. Oke. Sudah. Oke, sepertinya waktunya karena waktunya terbatas begitu ya. Kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi paparan kedua dengan topik yang sedang hot begitu ya, business transformation in pandemic era. Jadi di sini akan dibahas tentang bagaimana cara berjualan secara efektif saat pandemik seperti sekarang ini. Saya silahkan, Kak Tessa. Oke, sorry kameranya tak matiin dulu soalnya aku bakar rokok. Gak enak. So, sebelumnya deh, ini apa sih? Gue lupa. Sebelumnya ada, bye. Sebelumnya. Slide awalnya ya, bye. Paling atas. Ya, oke. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah gimana sih cara jualan baru pada saat COVID-19 sebenarnya? Karena industri entrepreneur atau wirausaha sebenarnya yang paling kena dampak terbesar pada saat COVID-19. Beda sama tahun 98 atau beda sama tahun 2008 atau tahun 2015 pada saat kita krisis, yang jadi penopang Indonesia malah para UMKM. Tapi sekarang UMKM yang paling terdampak. Kenapa? Mereka kehilangan market sebenarnya. Mereka kehilangan pasar. Nah, alasannya adalah customer tidak takut berpergian kemana-mana. Kalau saya sih nggak takut ya, tapi banyak orang yang takut berpergian kemana-mana. WFH, PSBB,
Yang perlu kita tahu adalah rupanya customer tidak mengurangi budget belanja. Mereka cuma merubah cara penggunaannya aja. Itu yang saya selalu tekankan ke teman-teman pengusaha, kenapa harus takut? Mereka itu tidak, contohnya restoran lah ya, restoran dan kawan-kawan. Pada saat kita mentransformasi ke penggunaan yang berbeda, mereka juga akan tetap beli sebenarnya. Alasan keempat, customer memperhatikan kesehatan. Yang terakhir, traffic pengguna internet meningkat. Jadi ini sebenarnya ada peluang gimana caranya kita buat cara jualan baru sih. Next. Baik, next. Saya ini pengen kasih tips gimana caranya kita mulai jualan baru di era COVID ya. Buat teman-teman yang memang belum punya bisnis, mungkin bisa dapat peluang atau insight dari sini. Next. Yang pertama, mulai transformasi ke digital. Klise sih memang, tapi saya pengen membuat analogi yang sangat simple. Next. Kalau misalkan kita buat sebuah toko, next, offline store, yang harus disiapkan apa? Promosi harus kita siapin kan. Kalau kita buat toko ya, buat restoran, buat kafe, buat apapun lah itu, yang bentuknya stationery, kita kalau buat store, berarti yang harus disiapkan biasanya kita melakukan konstruksi lokasinya. Kita bangun, terus kita buat promosinya, atur SOP jika pelanggan datang gimana, next. Terus baik, sampai pojok. Terus kita nyari tempat yang memang strategis untuk kita sewa dan renovasi, mulai rekrut pegawai, terus bagi-bagi voucher belanja, biasanya kayak gitu kan. Yang kita lakukan kalau misalkan kita punya toko lah, atau warkop, atau apapun itu. Nah, terus gimana cara kita datengin orang ke toko tersebut, pelanggan offline ini, biasanya pelanggan berpikir, barangnya bagus-bagus, murah-murah, tokonya terang benderang gitu kan. Kenapa kita mampir ke Indomaret sama Alfamart? Alasannya karena di sana terang. Kalau misal kita kenapa tidak ke toko kelontong dan kawan-kawan? Ya karena sumpek aja, nggak bisa memilih produk ya. Itu kenapa di Indomaret ada rak-rak dan terang banget. Terus pelayannya biasanya ramah, nggak ribet, ada diskon gede-gedean, kayak terus barangnya juga berkualitas yang kita tawarkan. Next. Nah, pada saat pelanggan ini masuk ke toko, belum tentu mereka beli. Mereka mungkin cuma lihat-lihat aja. Tapi kalaupun mereka membeli, harus ada program customer relation yang membuat mereka kembali lagi. Bayangkan kalau misalkan kita punya toko offline di semua mall. Dan pelayannya juga mengenal kita. Kemungkinan kita masuk ke toko itu besar dan kemungkinan kita membeli produk itu juga besar akhirnya. Sehingga next, kalau misalkan programnya sesuai, tokonya bakal ramai pelanggan, omset membahagiakan. Itu idealnya kalau misalkan kita punya toko offline. Nah pertanyaannya toko online gimana? Sebenarnya hampir sama toko offline. Pada saat kita pengen buat toko online, kita tetap harus sewa tempat. Tapi bedanya, kita nggak harus sewa tempat bentuknya offline. Tapi kita perlu bentuknya adalah server, website, sosial media, atau whatever it is. Terus untuk membangun toko online ini kita perlu buat konten di sosmed tiap hari kan. Kita perlu setup SEO, ads, terus menggunakan influencer, belajar digital marketing. Terus kita tetap harus rekrut admin dan juga konten kreator biar bisa melayani para pelanggan yang datang. Terus kita buat program promosi pakai voucher. Terus kita gimana caranya naikin follower dan masukin orang sebagai traffic. Kita ngomongnya traffic. Kalau misalkan orang-orang yang datang ke toko offline itu sebagai pelanggan, orang-orang yang masuk ke toko online kita disebut traffic. Sama sebenarnya, hampir sama. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak kita mau lakukan alokasi yang tadinya offline ke online? Kenapa? Next. Karena sebenarnya pada saat kita membuat toko online, atau kita ngomongin digital store, pelanggan online store itu juga melihat toko kita terang benderang kayak Indomaret nggak? Menarik nggak buat mereka akhirnya mampir? Websitenya simple edukatif, sosial medianya aktif apa enggak, pengirimannya gimana, harganya sesuai apa enggak. Karena sebenarnya yang mereka lihat adalah yang pertama produknya, fotonya bagus apa enggak untuk merangsang mata mereka untuk akhirnya mengklik untuk check out.
Terus kira-kira sudah ada influencer atau artis nggak yang pernah pakai produk tersebut, ya kan? Barangnya kualitasnya gimana? Yang paling penting adalah ada diskon nggak kalau misalkan mereka membeli kembali atau membeli pertama. Itu kenapa kalau misalkan di online store atau di bentuknya website, untuk teman-teman yang pertama kali masuk ke website-nya disuruh subscribe, terus kita dapat email, terus dapat diskon antara 10 sampai 15%. Nah, harapannya pada saat mereka membeli digital store kita, berikan mereka program-program untuk mereka membeli kemari. Misal nih, kalau mereka nge-post produknya mereka dapat diskon lagi buat pembelian selanjutnya. Terus, enaknya lagi kalau di online marketing, di online store adalah kita bisa punya data pelanggan kita. Beda sama misalkan kita beli tempe penyet pinggir jalan. Nggak ada. Data pelanggan yang makan tempe penyet kita tuh nggak ada. Sehingga targetnya adalah traffic-nya rame, omsetnya membahagiakan. Jadi analoginya sama, membangun online store sama offline store. Bedanya adalah kita harus melek teknologi. Nah, teman-teman yang sekarang belum melek teknologi, harusnya anak-anak umur sekarang kan udah melek. Jangan sosial media mulu yang dibuka. Pokoknya kayak gitu. Next. Saran kedua adalah setelah kita punya tokonya dan store-nya adalah kita buat merchant di semua marketplace. Buat teman-teman yang produknya makanan, mungkin bisa pakai Gojek apa Grab. Tapi buat teman-teman yang produknya non-makanan, yang misalkan bisa bertahan lebih dari 4-5 bulan, saran saya minimal punya 3 merchant di marketplace. Ya, saya sebutin aja lah, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lazada itu yang Asia. Yang kedua, kan sekarang handphone udah kameranya bagus-bagus ya. Foto aja produknya pakai handphone, nggak usah pakai kameramen yang profesional. Kenapa? Karena sebenarnya customer itu melihat foto itu sebagai hal yang membuat mereka tertarik. Kasih harga terbaik, beri penjelasan produk yang sejelas-jelasnya. Terus ini ada triknya. Per satu marketplace, buat minimal 5 toko. Di mana 4 toko jadi tumbal, 1 toko kita jadikan toko utama. Tumbalnya maksudnya apa? Harganya dibedakan, harganya dipermahalkan. Sehingga pada saat mereka mencari produk sejenis, dia akhirnya ke toko kita yang utama. Nah, konsepnya adalah pada saat kita masuk ke toko baju, misalkan, mereka akan memilih baju A, B, C, D, tapi mereka akan memilih yang harganya paling murah. Tapi kan mereka tetap akan memilih baju yang ada di toko itu, sehingga tetap ada penjualan untuk kita. Poinnya ke sana. Nah, gimana caranya marketplace ini bisa terlink ke sosial media kita? Itu yang menjadi PR sebenarnya, atau ke website. Kenapa? Karena targetnya adalah pelanggan itu terlayani dengan baik, dan gimana caranya customer yang ngechat atau yang order bisa terkirim minimal 3x24 jam. Sarannya kayak gitu. Next. Yang ketiga, saran dari saya buat teman-teman yang pengen berjualan baru adalah aktifkan sosial media. Klise memang, tapi di sini memang ada beberapa saran. Yang pertama, buat teman-teman yang pengen jadi influencer juga, minimal 1 post di feed per hari. Bukan story ya, tapi feed. Kenapa? Itu kalau misalkan kalian story itu sama kayak kalian tuh pengen menunjukkan aktivitas kalian, tapi kalian tidak pengen dilihat sama banyak orang setiap harinya. Soalnya pengen dirahasiakan aja kegiatannya per hari aja. Tapi sebenarnya untuk produk-produk yang memang butuh untuk dijual, butuh 1 post per hari, biar aktif. Yang kedua, pakai influencer. Pastilah, influencer itu sebenarnya ada banyak. Ada mikro, ada kita ngomong mikro under 10.000 yang followersnya, terus ada yang mulai berbayar. Nah, yang mikro under 10.000 ini murah kok. Sekali post cuma 150.000. Terus yang ketiga, gunakan ads untuk setiap post hingga followers 10K. Nah, ads itu kalau bisa jangan pakai Instagram ads, pakainya pakai Facebook ads atau pakai Pixel. Kenapa? Kalau Instagram ads itu automation buat targeting customer-nya nggak terlalu bagus soalnya. Itu kenapa sarannya pakai Google Ads, pakai Facebook ads atau Pixel. Targetnya sampai kapan kita melakukan ads? Sampai followers kita minimal 10.000. Yang terakhir, jangan gunakan satu sosial media, banyak sosial media. Saya selalu menyarankan 3 sosial media yang digunakan, Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Tapi kalau misalkan Anda memang sering berhubungan sama hal-hal negatif, mungkin bisa pakai Tinder atau bisa pakai WeChat. Itu yang dibeliin lah. Next, yang keempat. Saran keempat, ini ada beberapa contoh yang paling kiri itu ada Guten Inc. Dia kemarin buat program Buy to Give untuk mengatasi COVID, terus ini ada minuman penangkal corona, terus
Poinnya adalah gimana caranya mereka berjualan lewat sosial media ini menjadi hal yang menarik. Next. Ini beberapa contoh lain. Nah ini saya coba misalkan yang belum follow Gary V, ada video mengenai ajak influencer untuk ngobrol bareng. Di sini menjelaskan pada saat, ini bisa diputar nggak sih? We just changed your fucking life. I had a ton of shoulder pain while I was playing baseball growing up, and eventually found someone that helped train them. Tissue? Yeah, soft tissue work. So I eventually. Is that what you're talking about? Yeah, soft tissue. Josh, I'm fucking obsessed. I eventually got into this because I want to help get other people to the point where I was at, because I was in a ton of pain, couldn't really play baseball very well, and got to the point where I could come back and play. So I want to be able to help people do that. Eventually I want to get into professional athletes because I want to optimize their performance to. I got it. I have to DM 100 Twins, Timberwolves, and Vikings. DM them all and say, I will do this for free. This will help you. I do. They don't respond. Brother, you don't get it. You don't get it. I'll keep going. Correct. One day, one person responds, all changes. And I've made some pretty good contacts here. You have not DM'd every single Viking, every single time. Thank you. But but that's the shit I talk about. I talk about going fucking all in, and people are like, yeah, I'm all in, and they're like, Josh, this is gonna help everybody else. This is not embarrassing, but this is important to me. How many Vikings? Tell the truth. I know it's going to be an embarrassing number, so don't worry. How many Vikings, Twins, and Timberwolves have you actually done? Combined? Yes. Tell the truth. 15 to 20. Good. All of them. 50 plus on the NFL team, 50 on the basketball team. Everybody who wants to figure this out, go follow Josh. Josh, how many followers you got on Instagram? Let's do this. 800 some. This is about to fucking help so many people who go to chiropractors, people that go to fucking like massages. Are about to completely. I'm following you back. You just got me as a follower, brother, which will help you with. All right, you're at 850 right now. You're at 847 a second ago. Watch this. Here we go, Josh. You ready for get ready? By the way, the other day we did it for the other person because it was nice. Today, it's going to help a ton of you. I used to do massages. I went to chiropractors. There's nothing even remotely close that is like it changed my life. I'm working at getting into esports too, and I. Oke, poinnya adalah ini ada video mengenai Gary V yang ngobrol sama salah satu orang yang biasa midget atlet football. Terus dia ngobrol bareng, terus Gary V nge-follow dia, terus tiba-tiba dalam waktu beberapa menit followersnya nambah ribuan orang. So, itu sebenarnya menjadi power dari influencer. Saya cuma pengen ngasih tahu gimana teman-teman ngajak influencer yang tepat. Maksudnya apa? Kalau misalkan memang kita jualan hal yang memang cocok sama influencer tersebut, followersnya akan nuntut kita. Kayak gitu. Next. Yang keempat, setup chat sesimpel mungkin. Oke, banyak yang salah mengartikan pada saat mereka memulai online marketing yang mereka cuman update di Facebook, di IG, terus berharap ada customer yang masuk. Iya, tapi tetap harus diiklankan kan. Tapi tetap harus kita mencari traffic buat online store kita. Nah, pertanyaannya pada saat mereka sudah masuk atau kita namakan leads yang udah masuk, gimana caranya kita mengkonvert mereka jadi chat kita ke mereka tidak sesimpel itu gitu loh. Sehingga kita harus pakai template di bisnis WhatsApp tuh ada template-nya. Terus siapkan nomor rekening yang memang mereka sarannya ada 3, Mandiri, BCA, sama BRI. Terus apabila customer belum langsung membeli, kita perlu melakukan follow up ke mereka. Kapan? 1 kali 24 jam. Kenapa? Lebih dari itu mereka lupa. Yang terakhir, kirim katalog produk dalam bentuk PDF dan pastikan ongkos kirim yang bisa diinfokan dengan baik. Biasanya saya juga sering kehilangan customer pada saat mereka bertanya ongkos kirim ke sini berapa ya? Terus saya nggak punya data. Dan akhirnya pengaruhnya mereka tidak jadi membeli karena informasi yang kita berikan lambat ataupun ongkos kirimnya malah terlalu mahal. Nah itu harus diatur SOP-nya biar apa? Biar yang ngerjain bukan kita lagi nanti tapi pegawai. Next. Ini nggak usah lah, next aja lah ini. Yang terakhir adalah, ini yang biasanya UMKM atau siapapun merasa, kok aku udah main ke sosial media, ke online marketing, tapi nggak berhasil ya. Pertanyaannya mereka nggak berhasil, gagal, atau nggak sabar. Karena sebenarnya pada saat kita buat offline store pun,
mereka akhirnya memang tidak langsung laku kan, pasti 2-3 bulan awal ya masih sepi-sepi aja gitu. Kenapa kita harus lakukan ini konsisten selama 90 hari. Orang tua saya pernah bilang, kalau kita mau rajin sholat, ya minimal kita sholat 21 hari biar jadi kebiasaan. Sama, kayak gitu juga. Kita minimal 90 hari kerja, kita lakukan hal yang sama every single day. Itu kenapa kata orang jadi pengusaha itu sebenarnya membosankan. Kenapa kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Nah, yang saran terakhir adalah buat teman-teman yang memang tertarik dengan bisnis, mulai deh ikut komunitas-komunitas yang sesuai. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita hobi bersepeda, nggak mungkin kita nongkrong sama pencinta ayam jago kan. Atau kalau kita misalkan pengen jadi pengusaha, ngapain kita ngumpul sama pembalap motor liar kan, akhirnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memilih komunitas yang teman-teman bisa ikutin. Sekian, thank you. Itu cerita saya mengenai gimana sih cara jualan baru di era COVID. Karena saya sendiri menggunakan cara ini di bisnis saya yang lain. Jadi saya sebenarnya punya bisnis yang lain. Saya punya satu atap coworking space di Surabaya. Terus saya punya PH namanya apresiasi.id. Silakan di-follow. Yang kita create konten juga di digital dan buat event-event, buat brand. Jadi digital marketing ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting banget pada saat COVID ini. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Tesar atas sharingnya. Kemudian ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kedua. Ini sama, kami sudah merangkum pertanyaan dari Google Form, gitu ya. Yang pertama itu adalah prospek food analog dan ekspor makanan. Gitu. Jadi bagaimana prospek food analog di masa depan dan bagaimana peluang ekspor bahan pangan, apalagi pas pandemi kayak gini. Oke, yang saya bisa bilang adalah pada saat kita mau ekspor makanan, yang akan laku di ekspor adalah bukan produk komoditi, tapi produk end user atau produk yang ready to eat. Jadi kalau misalkan kita bersaing dalam bentuk komoditi, insya Allah kalah. Saya pun sebenarnya ekspor ke Italia sama Afrika itu cuma ngetes market doang. Dan di sana nggak oke gitu lah. Jadi buat teman-teman yang memang di teknologi, gimana caranya teman-teman bisa membuat produk yang memang ready to eat dan memang high quality produk untuk diekspor market ya. Kalau misalkan analog, ya caranya sebenarnya kalau mau ekspor ya adalah dekat sama PPI gitu ngomongnya. Ekspor impor Indonesia muda itu dideketin aja. Terus kalau misalkan ada acara-acara di luar negeri, kita harus ikut sih pameran dan kawan-kawan untuk memperkenalkan produk kita. Tapi yang jadi concern pada saat kita ngomongin produk ekspor adalah bukan hanya quality, tapi quantity. Karena nggak mungkin kita ekspor cuma 1-2 hal, kecuali memang barangnya barang-barang hype beast kayak sepatu atau kayak gelang atau yang memang satuan tapi udah mahal ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pertanyaan tentang memulai bisnis di era pandemi, gitu ya. Jadi bisnis pangan apa sih yang cocok di era sekarang ini? Kemudian strategi marketingnya yang mungkin tadi sudah dibahas, gitu ya. Dan peluangnya. Kemudian juga produk pangan apa saja yang cocok, khususnya seperti pangan fungsional begitu. Nah, itu bagaimana peluangnya, Cak Tesar? Yang saya bisa jawab nggak tahu sebenarnya. Kalau ditanya peluang yang bagus untuk pada saat COVID apa ya nggak tahu. Tapi poinnya adalah pada saat kita COVID ini memang coba baca analisanya McKinsey, yang kita ngomong sebagai the rise of home cooking kita ngomongnya. Gimana caranya produk-produk yang bisa membuat pelanggan memasak sendiri di rumah. Jadi kalau bisa ngomong produk pangan seperti apa, itu kan tergantung selera ya. Maksudnya saya juga nggak suka makan urap, itu saya nggak suka makan urap. Itu makanan aneh menurut saya. Tapi pada saat saya makan suki saya suka gitu kan beda gitu, atau makan gado-gado suka. Nah, pada saat COVID-19 ini sebenarnya gimana caranya kita memberikan produk ke mereka yang setengah jadi, yang mereka tetap harus effort untuk masak di rumah. Itu kemarin ada dasarnya sih. Ada jurnalnya lah berhubungan sama habit yang berubah. Satu, yang kedua memang yang produk-produk yang bisa dibeli dengan gampang secara online. Produk apa saja ya yang ready to eat poinnya.
Jadi kalau berdasarkan produk komoditi, kalau produk komoditi mereka biasanya peluang yang mencari adalah produk-produk yang sehat ya. Tapi kalau misalnya produk yang ready to eat, gimana caranya sistem buat makannya agak diperumit dikit biar mereka bisa masak di rumah. Kemudian tantangan yang dihadapi kalau berjualan produk ready to eat, ready to cook begitu ya, itu distribusinya, kemudian storage-nya begitu. Jadi sekarang kan banyak yang hype frozen food begitu ya. Nah, itu kadang-kadang dari kami produsen begitu ya. Nah, itu yang dihadapi adalah lamanya waktu pengiriman sehingga barang itu busuk. Jadi tidak terjamin pada saat perjalanan begitu. Nah, kali ini adalah cari customer di radius terdekat. Apa ini jauh-jauh sebenarnya ya? Misal nih saya coba di search ya, saya tuh punya teman di Surabaya namanya Mul Seafood kalau di Instagram, Moel Seafood. Dia tuh jualan lobster gitu. Sistemnya PO. PO per hari. Jadi dia nge-PO seminggu, dijadwalin, terus nanti akan dikirim. Tapi khusus untuk area Surabaya doang. Per hari 200 pack loh dia. Gila nggak? Iya, udah. Jadi makanya, jadi tinggal gimana caranya kita memang market yang tepat, dan kalau misalkan memang dirasa produk kita tidak bisa jauh untuk distribusinya, ya cari yang dekat. Itu aja. Oke. Sebenarnya. Pertanyaan berikutnya itu tentang optimalisasi ketersediaan pangan dalam era pandemi. Jadi bagaimana mengoptimalkan ketersediaan pangan nih di tengah situasi pandemi seperti ini. Kemudian juga kenapa sih kita juga masih impor bahan pangan gitu. Tanya Menteri Pertanian kalau itu Mbak, jangan tanya saya. Ini ada yang bertanya begitu, Cak. Oh iya. Kalau ditanya gimana ketahanan pangan di Indonesia gitu kan, karena pandemi ini, kenapa kita masih impor? Karena saya oposisi dan anti pemerintah sebenarnya ya, kalau saya yang jawab bakal kasar gitu. Kalau saya yang jawab bakal ngomong kayak gini, alasannya karena Indonesia masih banyak makelar bisnisnya, masih banyak koruptor. Kalau ditanya apakah Indonesia bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri, bisa untuk beberapa produk, tapi tidak bisa untuk beberapa produk juga. Contoh yang tidak bisa bawang putih sama kacang kedelai, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sejak zaman Soeharto, karena mulai pertama kali kita import bawang putih dari China, dan akhirnya di Indonesia tidak digalakkan untuk menanam bawang putih lagi. Sehingga kita nggak bisa akhirnya ketahanan pangan di bawang putih. Apakah beras bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena kapasitas produksi kita lebih kecil daripada jumlah manusia di Indonesia. Itu kenapa kita perlu import beras. Nah pertanyaannya, beras yang diimport berkualitas apa enggak? Enggak. Kan beras Raskin yang diimport. Nah, gimana caranya agar bisa menaikkan produktivitas, mengurangi cost produksinya? Tantangannya ke sana. Oke. Lebih jelasnya tanya Menteri Pertanian. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya tentang kriteria produk organik. Jadi bagaimana sih kriteria produk dengan label organik itu seperti apa sih jelasnya? Oke. Organik itu berhubungan sama 3 hal. Yang pertama, tanahnya sudah tidak mengandung ambang batas pestisida. Kita ngomongnya ambang batas ya, karena nggak mungkin 100%. Jadi ada ambang batas bawah ditoleransi pestisidanya hingga akhirnya dibilang organik. Tanahnya. Yang kedua, produknya sudah tidak mengandung ambang batas pestisida. Yang ketiga, lingkungannya sudah memang divalidasi tidak mengandung pestisida. Contoh deh, saya pernah punya petani namanya Cak Imron di Banyuwangi. Dia itu masuk nominasi lahan yang kita mau sertifikasi organik internasional. Pada saat lahannya disurvei untuk disertifikasi, istrinya lagi nyuci baju sebelah lahan. Ngapain nyuci baju pas ada surveyor kan pertanyaannya. Itu akhirnya lahannya nggak lolos. Kenapa? Ya karena istrinya habis nyuci baju, sobekan rinsonya tuh dibuang gitu loh ke selokan. Lah, ya itu menjadi hal yang menjadi
parameter untuk surveyor organik. Jadi ada 3 hal, lingkungan, tanahnya, sama produk. Gitu. Oke. Kemudian tentang pertanyaan selanjutnya tentang pengolahan makanan sehat di era new normal. Jadi bagaimana sih pemanfaatan teknologi dalam pembuatan makanan sehat di era new normal? Kemudian juga ada yang bertanya bagaimana memperpanjang umur produk supaya tetap aman dikonsumsi. Gitu. Oke. Saya tuh selalu nggak setuju dengan arah new normal. New normal ngapain sih sebenarnya? Jaga jarak, pakai masker, iya udah gitu doang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong butuh produk, sampai sekarang pun kami juga dari dulu sampai sekarang pegawai yang kita kan bagi menjadi zona ya. Zona hijau untuk yang produk masih bisa terkontaminasi sama orang atau udara. Zona merah yang mereka sudah tidak boleh terkontaminasi sama udara, sama udara kotor ya, maksudnya sama sentuhan. Jadi pegawainya harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, rambutnya harus pakai topi. Soalnya kita pernah punya kejadian, ada peniti di produk kita karena ada yang jatuh aja dari rambutnya gitu, ada aja. Atau mengantisipasi pegawai yang ketombean juga ada kayak gitu. Itu sebenarnya sudah menjadi standarisasi produksi makanan sebenarnya. Ada pembagian zona hijau, kuning, sama merah, di mana produk-produk yang finish good sudah dikemas, mereka masuk ke hijau dan akhirnya siap untuk dikirim. Tapi pada saat pengolahan mereka masuk ke zona merah yang memang standar kualitasnya harus diatur. Jadi pertanyaannya kalau misalkan pada saat new normal nggak ada yang berbeda sebenarnya. Karena standarisasi itu dari dulu sampai sekarang sudah diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya memperpanjang produk, lifetime produk. Tergantung produknya. Kalau misalkan produknya kering, yang harus dilakukan untuk memperpanjang produknya adalah melakukan produknya divakum lah, menghilangkan oksigen dalam produk tersebut. Kenapa? Karena oksigen menjadi bahan bakar untuk kutu untuk hidup. Kalau misalkan ada produk-produk yang menurunkan suhunya harus diturunkan sehingga dia di frozen. Kalau vakum itu menurunkan tekanan ya, gue juga lupa sih. Bisa di vakum, bisa di frozen, atau memang bisa dikasih pengawet. Pengawet alami bisa pakai pengawet alami, bisa pengawet yang non alami. Yang pengawet alami bisa ditambahin gula kan. Makanya produk yang manis ataupun yang asin itu lebih tahan lama. Asinan Bogor kayaknya lebih tahan lama deh kayaknya. Atau menambahkan asam juga. Aku lupa sih, ini benar gak sih? Pengawet alami itu asam, manis, sama asin. Iya. Ya benar ya? Benar ya? Nah, rempah ya, juga iya. Rempah juga kalau ada. Rempah aku masih belum tahu nih, rempah yang seperti apa yang bisa mengawetkan makanan. Jadi, tapi sebenarnya kita kan ngomongnya secara fisik atau secara nggak fisik gitu ya. Kalau yang fisik kan bisa pakai vakum atau di frozen, kawan-kawan. Tapi kalau misalkan ada kecampuran makanannya ya bisa pakai gula gitu ya, pakai asin atau asam sekalian. Arahnya ke sana sih. Thank you. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang dari chat. Ini tadi sesi 1 karena waktunya habis, tapi ini masih ada waktu kita bahas gitu ya. Jadi ada yang bertanya dari Saudara Yoga Agung Prabowo. Jadi bagaimana cara meyakinkan anak-anak muda untuk mau mengurus lahan pertanian seperti di daerah saya, anak muda memilih bekerja di kota karena memang pendapatan yang dihasilkan dari mengurus lahan pertanian ini tidak sebanyak menjadi buruh di kota, sehingga petani yang ada hanya orang-orang tua. Nah, ini menyikapi seperti ini bagaimana, Cak? Yang saya lakukan di Banyuwangi, saya sekarang pegawai saya totalnya ada 48 orang, di mana dari 48 orang itu 20 adalah anak muda under 25 tahun. Dan mereka bangga menjadi petani. Kenapa? Karena mereka bilang mereka tidak bekerja sebagai petani, tapi mereka kerja di PT. Oh, aku kerja nang PT Sirtanio. Yeah. Jadi sebenarnya cuma faktor image-nya doang. Nah, pada saat mereka anak-anak muda ini kami pekerjakan di perusahaan sebagai petani, kami nggak bilang mereka petani, kami bilang adalah mereka supervisor, mereka manajer, mereka pegawai ini, ABCD. Kita kasih seragam, kita kasih topi, kita kasih jaket yang memang membuat mereka keren aja sebagai anak muda.
Jadi memang caranya adalah menyesuaikan, dijadikan anak muda juga cara kerjanya, dijadikan anak muda juga tampilannya. Itu yang saya lakukan sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pernah ke Sirtanio, keren, seragaman, gitu kan? Seragamnya warna-warni. Setiap kita malah pegawai itu kita kasih seragam yang berbeda setiap hari gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu itu seragamnya beda-beda, merah, kuning, hijau, coklat kayak gitu-gitu lah. Ada jaketnya, ada topinya. Jadi Udah mereka kayak merasa kantoran keren aja gitu. sih. Iya, udah Iya, kayak kayak kantoran tapi kaos. Oke. Nggak, bukan kemeja ya, tapi kita Iya. suruh mereka pakai kaos aja. Gitu. Cara satu-satunya agar mereka seperti itu mau untuk bekerja seperti itu. Yang kedua adalah dari segi pendapatan, ada karirnya yang Kak saya bangun. Jangan salah loh, pegawai saya yang kelas buruh di Banyuwangi itu sekarang gajinya paling kecil 2,9, paling gede 4,5 juta loh. Pegawai saya itu, petani loh. Apa maksudnya? Buruh loh, yang mereka yang angkut-angkut, yang making, itu paling kecil 2,9, paling tinggi sekarang 4,5 juta. Yang mereka happy gitu sebenarnya. Mereka tamatan SMA loh maksudnya. Yang S1 sekarang udah ada yang misalkan formatnya supervisor ya. Gajinya udah di angka 7. Jadi sebenarnya tinggal membuat gradasi aja dan ada karirnya kalau mereka kerja di perusahaan kita. Gitu. Arahnya ke sana. Oke, baik. Nah, konsekuensi pekerjaannya pun juga seperti itu. Pada saat mereka bergaji besar, berarti kalau misalkan mereka tidak sesuai dengan KPI, siap untuk ditindas. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Tesar atas paparan dan diskusi yang menarik gitu ya dan sangat bermanfaat ini. Ya. Sebelum menutup sesi ini, saya bacakan sedikit resume berikut. Jadi untuk memulai bisnis adalah menemukan produk dan pasar yang tepat dan memang segala sesuatu ada saat pertama seperti memulai untuk berbisnis yang pasti mempunyai tantangan yang tidak sedikit dari luar maupun dari dalam, karena mengalahkan diri sendiri terlebih saat pandemi seperti ini, kita juga harus bisa ikut berubah menyesuaikan keadaan. Terima kasih dan kita berikan aplaus yang meriah kepada narasumber kita ini bisa. Thank you. Dan tombol reaction diaktifkan begitu ya. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menjalankan tugas pada sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Tesar dan Bu Tanti. Ini saya manggil Pak ini agak kaku juga. Biasanya manggil Sar. Ya, jadi saya tidak membayangkan struggling yang dirasakan Pak Tesar. Bayangkan kalau teman-teman kami yang engineer pergi ke pabrik, tiba-tiba liburan. Pabrikmu kenapa? Shutdown kenapa? Itu boilernya rusak. Terus ketemu Tesar. Tesar kok nggak kerja? Iya, pabriknya shutdown kenapa? Karyawanku sunatan. Iya. Saya nggak membayangkan strugglingnya itu. Jadi memang berbeda. Ya, baik. Pengumuman kepada para peserta apabila menginginkan materi slide-nya bisa langsung kontak ke CP Panitia dan sudah ada yang bisa nggak sih dari peserta ada yang disuruh ngomong gitu, pengen tahu responnya gimana? Oh, oke. Ya, mungkin dari para peserta mungkin bisa memberikan opini ataupun misalnya pertanyaan lanjutan ataupun apapun respon yang terkait dengan ini, kami silakan untuk meng-unmute pada sesi ini, disilakan. Atau raise hand dulu mungkin. Ini beberapa mungkin dari Bu Fatona atau Bu Mediati Fajri Putri yang sangat aktif di chat. Atau Bu Tia atau Pak Ahmad yang mungkin mau memberikan pendapat sih. Ya. Takutnya kan dengan cara saya, nggak tahu ya pembicara lain sejablak saya apa enggak, cuman ya soal kalau ada salah kata mohon maaf. Ya. Ya, monggo Bu Rosida, silakan.
Enggak, saya mengikuti apa tadi sangat menarik sekali. Cara penyampaiannya demikian lugas ya, mudah diikuti. Pokoknya saya puas ini. Dapat ilmu baru tentang entrepreneurship ya. Memang ini juga saya juga mengajar di Tata Boga, di mana juga ada kewirausahaan di salah satu mata kuliah yang diajarkan. Tampaknya ini bisa menambah untuk pengalaman ini jadi materi pembelajaran. Terima kasih Pak Tesar. Sama-sama. Energik, lugas, menarik, dan muatannya sangat full. Ya. Mungkin yang lain? Ya, monggo. Yang satu lagi mungkin. Atau Bu Prof. Nina ingin memberikan opini. Prof. Nina. Tidak ada, lanjut Pak. Oh, tidak ada. Ya. Ya baik, Pak Tesar ini mohon izin slide-nya kami share, nggak ada masalah ya? Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalnya ada pertanyaan ataupun ingin kolaborasi dengan Pak Tesar sangat membuka diri untuk diajak berdiskusi, untuk bisa follow di IG-nya Pak Tesar di Ahmed AHMED_Tesario_S. Jadi nanti Bapak Ibu para peserta bisa DM untuk diskusi ataupun kolaborasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, khususnya kepada pembicara kita, Bapak Ahmed Tesario Eka Nuramanta, ST MMT. Meskipun tampilannya begitu, S2 ternyata ya Pak. Wih, lulus Pak saya Pak, alhamdulillah. Lulus ya Pak ya, lulus. Lulus Pak. Alhamdulillah lulus. Katanya dulu sempat lama itu kuliahnya. S2 3 tahun ya Pak, yang penting S2 lulus 3 Pak. tahun. Yang penting lulus ya. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Raden Rara Dewi Artanti Putri yang sangat ingin dikenal sebagai manajer R&D Nian Cookies. Yang ketika tadi saya tanya job desk-nya apa, itu ternyata ngicipin resep dari ibunya. Nah, itu namanya manajer R&D. Kalau enak baru ibunya mau jualan. Ya, lidahnya Bu Tanti ini standar nasional Indonesia kayaknya. Untuk resep. Baik, terima kasih kepada para peserta. Jangan lupa untuk mengikuti webinar series Tekim yang lain, yang pengumumannya akan kami sebar melalui WA, melalui semua media sosial Teknik Kimia. Dan kami, saya sendiri, Bayu Tribowo sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mewakili jurusan Teknik Kimia juga mohon maaf apabila ada servis dari kami yang kurang pada webinar kali ini. Sekian, kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman lanjutan, mohon maaf Bapak Ibu, apabila ingin mendapatkan videonya silakan akses di link YouTube kami di Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Atau di Cemeng UNES. Silakan search saja di YouTube Teknik Kimia UNES atau Chemical Engineering UNES. Pak, share screen-nya ditutup dulu, pesertanya difoto dulu. Oh, itu. Arek lawas. Hah? Kemarin nggak difoto, Ibu? Ya, sekarang difoto, Pak. Sekarang difoto. Terserah, wis. Ya, Pak, ya, sebentar ini kami foto dulu, Bapak Ibu. Nah, tak foto ini ceter. Dah. Tinggal ya, bye. Bye. Bayu. Aku live aman, ya. Aman. Yo, bye.
Aman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.